Video pembelajaran kali ini berjudul Pengaruh Keterlibatan Konsumen, Kualitas Pengalaman Layanan, dan Gaya Hidup Terhadap Kesediaan Berlangganan Media Over the Top atau OTT di masa pandemi COVID-19. Aktivitas streaming film dan serial di Indonesia meningkat saat pandemi COVID-19. CNN Indonesia juga mengungkapkan bahwa aktivitas streaming film atau serial di Indonesia meningkat sebanyak 60% saat pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan penyedia layanan media over the top atau OTT, khususnya pada kategori streaming audio-video, dituntut untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen jika ingin tujuan perusahaan tercapai. Sebelumnya, masyarakat umum mungkin belum terlalu familiar dengan istilah over the top atau OTT ini. Namun, apabila diberikan beberapa buah contoh, aplikasi umum di perangkat mobile seperti Line, WhatsApp, YouTube Mobile, Facebook Mobile, maka masyarakat umum akan familiar dengan aplikasi dan layanan ini. Sejumlah contoh aplikasi inilah yang merupakan contoh dari OTT. Menurut Iputu Agus Eka Pratama dalam bukunya yang berjudul Sosial Media dan Social Network, layanan berbasis OTT dibagi menjadi 3 kategori. Layanan berbasis OTT atau OTT pada kategori pertama menekankan fitur agar para penggunanya dapat saling berinteraksi, berdiskusi, berbagi data, informasi, dan file di dalamnya. Contohnya Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu kategori kedua adalah messaging atau pesan instan yang menekankan kepada layanan kirim dan terima pesan secara cepat dan online. Contohnya WhatsApp dan Line. Kategori ketiga adalah streaming audio video yang menekankan kepada penyediaan hiburan multimedia dalam bentuk audio dan video kepada para pengguna. Contohnya YouTube, Netflix, Disney, dan lain-lain. Hadirnya beragam media OTT juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial manusia. Hal tersebut mengingatkan kita kepada teori determinisme teknologi yang dikemukakan oleh McLuhan, di mana teori tersebut menjelaskan bahwa teknologi membentuk individu tentang bagaimana cara berpikir dan berperilaku. Memilih menggunakan media OTT merupakan sebuah bentuk adaptasi atas perubahan cepat di masa pandemi COVID-19. Masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah untuk pergi ke bioskop dan cukup menonton film yang mereka suka di rumah tanpa perlu khawatir tertular virus COVID-19. Nah, karena konsumsi media OTT semakin meningkat, terutama pada kategori streaming audio-video, hal ini menyebabkan penyedia layanan media over the top perlu mencari tahu faktor apa saja yang memengaruhi kesediaan pengguna untuk melanjutkan dan terus berlangganan media OTT. Menurut VESA 2015, kesediaan berlangganan selain membahas mengenai niat seseorang untuk berlangganan, juga membahas mengenai seseorang berniat melakukan pembelian ulang. Penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, contohnya Gupta dan Singharia, dalam jurnalnya yang berjudul Consumption of OTT Media Streaming in COVID-19 Lockdown Insight from PLS Analysis, yang menguji dampak dari 2 variabel utama, yakni keterlibatan pelanggan atau keterlibatan konsumen dan kualitas pengalaman layanan dalam memengaruhi kesediaan berlangganan media OTT, di mana penelitian tersebut berfokus ketika terjadinya lockdown di masa pandemi COVID-19. Hasilnya, pengaruh keterlibatan pelanggan dan kualitas pengalaman layanan terhadap kesediaan berlangganan media OTT menunjukkan dampak positif dan signifikan. Adapun variabel yang dapat memengaruhi seseorang untuk bersedia berlangganan, yaitu gaya hidup. Menurut Kotler dan Keller 2016, gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan kawan-kawan pada jurnalnya yang berjudul Lifestyle, Knowledge, and Landscape Impact on Repurchase Intention, dan Hapsari dan kawan-kawan pada jurnal yang berjudul Minat Beli Ulang Ditinjau dari Sikap, Gaya Hidup, dan Persepsi Kebermanfaatan, membuktikan bahwa variabel gaya hidup ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Berdasarkan pemaparan yang sudah disebutkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuktikan apakah variabel keterlibatan konsumen, variabel kualitas pengalaman layanan, dan variabel gaya hidup memiliki pengaruh baik secara parsial ataupun simultan terhadap variabel kesediaan berlangganan media OTT, terutama di masa pandemi COVID-19. Adapun batasan penelitian ini yaitu 1. Penelitian ini dilakukan ketika masa pandemi COVID-19 masih berlangsung.
Dua, penelitian ini hanya berfokus pada layanan berbasis OTT pada kategori streaming audio video. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel keterlibatan konsumen, kualitas pengalaman layanan, dan gaya hidup memberi pengaruh baik secara parsial atau simultan terhadap kesediaan berlangganan media OTT. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Metode penelitian ini juga memakai metode survei. Sumber data penelitian ini dalam mengumpulkan datanya akan menggunakan data primer, di mana data diperoleh peneliti melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Jakarta yang menggunakan media over the top pada kategori streaming audio video. Nah, sampelnya, teknik penelitian sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan adanya kriteria tertentu. Dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti, maka penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Cochrane menurut Sugiono 2020 seperti ditunjukkan dalam rumus berikut ini. Sampel yang dapat diambil minimal 97 orang, dan dalam penelitian ini sampel yang akan diambil yaitu sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan analisis PLS-SEM. Data dianalisis dengan metode partial least square structural equation modeling menggunakan software Smart PLS versi 3.0. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua submodel, yaitu model pengukuran atau outer model dan model struktural atau inner model. Model pengukuran atau outer model bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Menurut Ghazali 2021, evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas suatu model. Uji validitas dievaluasi melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Parameter pada validitas konvergen terdiri dari loading factor dan average variance extracted atau AVE. Sedangkan parameter pada validitas diskriminan terdiri dari cross-loadings, Fornell-Larker criterion, dan heterotrait-monotrate ratio. Selanjutnya, parameter uji reliabilitas terdiri dari composite reliability dan Cronbach alpha. 1. Validitas konvergen. Nah, ini ada loading factor. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung nilai outer loadings yang memperlihatkan seberapa besar korelasi tiap konstruk indikator dengan variabelnya. Nilai outer loadings dikatakan ideal jika bernilai lebih dari 0,70. Hasil outer loadings dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa semua indikator memiliki nilai outer loadings lebih dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu average variance extracted. Nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,50, yang artinya 50% atau lebih. Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat diketahui bahwa nilai AVE dari setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memiliki nilai AVE yang baik. Selanjutnya yaitu validitas diskriminan. Yang pertama ada cross-loading. Cross-loading bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat diketahui bahwa korelasi nilai cross-loadings di setiap indikator dari variabel laten keterlibatan konsumen, kualitas pengalaman layanan, gaya hidup, dan kesediaan berlangganan sudah lebih besar dibandingkan dengan nilai cross-loadings indikator dari variabel laten lainnya. Kesimpulannya, semua variabel laten tersebut sudah memiliki nilai diskriminan validity yang baik. Selanjutnya ada Fornell-Larker criterion, yaitu untuk membandingkan nilai akar kuadrat dari AVE setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lain dalam model. Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat diketahui bahwa akar kuadrat AVE variabel kualitas pengalaman layanan adalah sebesar 0,777, yaitu lebih besar daripada nilai korelasi kualitas pengalaman layanan dengan keterlibatan konsumen, yaitu sebesar 0,588.
Selanjutnya, akar kuadrat AVE variabel gaya hidup adalah sebesar 0,747, di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai korelasi gaya hidup dengan kualitas pengalaman layanan, ataupun keterlibatan konsumen dengan masing-masing nilai sebesar 0,621 dan 0,524. Sedangkan akar kuadrat AVE variabel kesediaan berlangganan adalah sebesar 0,845, di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai korelasi kesediaan berlangganan dengan kualitas pengalaman layanan, keterlibatan konsumen ataupun gaya hidup, dengan masing-masing nilai sebesar 0,633, 0,685, dan 0,622. Hal ini mengindikasikan bahwa persyaratan diskriminan validity sudah terpenuhi. Hensler 2015 mengusulkan metode HTMT menjadi alternatif untuk menilai diskriminan validity. Nah, nilai HTMT harus kurang dari 0,90 untuk memastikan diskriminan validity antara dua konstruk reflektif. Nah, hasil HTMT ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan sajian pada tabel diketahui bahwa semua konstruk memiliki nilai HTMT kurang dari 0,90, sehingga konstruk telah memenuhi diskriminan validity. Pengujian reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk, menggunakan program Smart PLS 3.0 dalam PLS SEM. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan composite reliability dan Cambridge alpha. Nah, jika nilai composite reliability dan Cambridge alpha lebih besar dari 0,70, maka hasilnya reliable. Hasil composite reliability dan Cambridge alpha dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan sajian pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa nilai dari composite reliability dan Cambridge alpha masing-masing variabel latennya telah melebihi 0,70, sehingga setiap konstruk mampu diposisikan sebagai variabel penelitian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara komposit, seluruh variabel memiliki konsistensi internal yang memadai dalam mengukur variabel laten atau konstruk yang diukur sehingga dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Berikut adalah hasil evaluasi model pengukuran atau OTAR model dalam penelitian ini. Semuanya sudah valid dan reliable. Selanjutnya, kita akan membahas evaluasi model struktural atau inner model yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Inner model dapat dievaluasi dengan melihat nilai R-square, effect size, predictive relevance, path coefficient, T statistik, dan p-value. Yang pertama yaitu R-square atau koefisien determinasi. Nilai R-square digunakan untuk menjelaskan seberapa besar data variabel endogen dapat dijelaskan oleh data variabel eksogen. R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1. Dengan ketentuan semakin mendekati angka 1 berarti semakin baik. Nilai R-square ada 0,75, 0,50, dan 0,25. Dapat disimpulkan bahwa 0,75 itu berarti kuat, 0,50 berarti moderate atau sedang, 0,25 berarti lemah. Hasil R-square dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat dilihat nilai R-square yakni sebesar 0,610, di mana nilai tersebut dikategorikan moderate. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kesediaan berlangganan dipengaruhi sebesar 61% oleh variabel keterlibatan konsumen, kualitas pengalaman layanan, dan gaya hidup. Sedangkan 39% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini. Yang kedua, effect size. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung nilai effect size dengan tujuan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam struktur model. Nilai effect size dapat dikatakan berpengaruh besar jika bernilai lebih dari 0,35. Berpengaruh menengah jika bernilai 0,15 sampai 0,35 dan berpengaruh kecil jika bernilai 0,02 sampai 0,15. Hasil effect size dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat dilihat bahwa variabel kualitas pengalaman layanan memiliki nilai effect size sebesar 0,162. Artinya, variabel tersebut memiliki pengaruh menengah dalam model struktural.
Sedangkan variabel keterlibatan konsumen dan gaya hidup memiliki masing-masing nilai efek size sebesar 0,107 dan 0,100. Artinya, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh kecil dalam model struktural. Yang ketiga, predictive relevance. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung nilai predictive relevance menggunakan prosedur blindfolding yang bertujuan untuk membuktikan keterkaitan prediktif variabel satu dengan lainnya dalam suatu model penelitian. Jika nilai predictive relevance lebih dari 0, maka model mempunyai predictive relevance. Sedangkan jika nilai predictive relevance-nya kurang dari 0, maka model kurang memiliki predictive relevance. Hasil predictive relevance dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat dilihat bahwa nilai predictive relevance pada variabel endogen kesediaan berlangganan yaitu sebesar 0,396. Artinya, model mempunyai predictive relevance dan penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik karena nilai predictive relevance-nya sudah lebih dari 0. Selanjutnya yang keempat yaitu koefisien jalur atau path coefficient. Path coefficient ini digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antar konstruk. Nilai path coefficient berkisar antara minus 1 sampai plus 1. Jika nilai path coefficient antara 0 sampai plus 1, maka hubungan tersebut bernilai positif. Akan tetapi jika nilai path coefficient antara 0 sampai minus 1, maka hubungan tersebut bersifat negatif. Hasil path coefficient dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan sajian pada tabel, dapat dilihat bahwa nilai path coefficient variabel keterlibatan konsumen terhadap variabel kesediaan berlangganan sebesar 0,270. Nilai path coefficient variabel kualitas pengalaman layanan terhadap variabel kesediaan berlangganan sebesar 0,360. Sedangkan nilai path coefficient variabel gaya hidup terhadap variabel kesediaan berlangganan sebesar 0,268. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua hubungan variabel memiliki pengaruh yang positif. Terakhir yaitu tes statistik dan p-value. Nilai tes statistik dan p-value digunakan untuk mengetahui signifikansi suatu hubungan antara konstruk. Nilai tes statistik pada penelitian ini dapat dikatakan diterima pada tingkat significance level 5% apabila bernilai lebih dari 1,96. Sementara untuk melihat signifikansi melalui p-value, nilai tersebut harus di bawah nilai tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu sebesar 0,05. Hasil tes statistik dan p-value dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat dilihat bahwa nilai tes statistik dan p-value pada variabel keterlibatan konsumen terhadap variabel kesediaan berlangganan masing-masing sebesar 2,592 dan 0,010. Nilai tes statistik dan p-value pada variabel kualitas pengalaman layanan terhadap variabel kesediaan berlangganan masing-masing sebesar 3,203 dan 0,001, sedangkan nilai tes statistik dan p-value pada variabel gaya hidup terhadap variabel kesediaan berlangganan masing-masing sebesar 3,125 dan 0,002. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial setiap variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Dengan alasan semua nilai T statistik sudah lebih besar dari T tabel 1,96 dan nilai p-value yang sudah kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu kita menguji Guidance of Fit atau GOF. Uji GOF ini bertujuan untuk menguji model secara keseluruhan, apakah model sudah fit secara baik atau tidak. Syarat untuk memenuhi kriteria uji GOF model adalah dengan melihat nilai Standardized Root Mean Square Residual atau SRMR dan Norm Fit Index atau NFI. Nah, SRMR ini digunakan untuk melihat kecocokan antara korelasi atau hubungan yang diamati. Jika nilai SRMR-nya kurang dari 0,10 atau 0,08, artinya model dikatakan fit atau cocok. Selanjutnya, NFI ini mewakili ukuran kecocokan tambahan. Jika nilai NFI semakin dekat ke 1, maka semakin baik pula kecocokannya atau semakin sesuai model yang dibangun. Hasil Guidance of Fit ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat dilihat bahwa nilai SRMR sebesar 0,078, yaitu sudah kurang dari 0,10 atau 0,08. Sehingga model dikatakan fit atau cocok. Berikutnya, nilai NFI didapat sebesar 0,736. Karena semakin mendekati 1, maka model yang dibangun sudah dinyatakan fit. Selanjutnya yaitu kita ke analisis uji hipotesis. Nah, hipotesis pertama ini, keterlibatan konsumen memiliki pengaruh terhadap kesediaan berlangganan media OTT di masa pandemi COVID-19. Hasilnya itu hipotesis diterima karena PET coefficient, tes statistik, dan p-value-nya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu kualitas pengalaman layanan memiliki pengaruh terhadap kesediaan berlangganan media OTT di masa pandemi COVID-19. Nah, hipotesis yang kedua ini juga diterima karena PET coefficient, tes statistik, dan p-value-nya sudah dapat diterima. Kemudian hipotesis yang ketiga, yaitu gaya hidup memiliki pengaruh terhadap kesediaan berlangganan media OTT di masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga H3-nya diterima karena sudah memenuhi aturan yang berlaku. Kemudian hipotesis yang keempat, yaitu keterlibatan konsumen, kualitas pengalaman layanan, dan gaya hidup memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama nih terhadap kesediaan berlangganan media OTT di masa pandemi COVID-19. Kemudian hipotesis yang keempat ini diterima karena SRMR-nya sudah sesuai, NFI-nya sudah sesuai. Nah, penilaian pengujian hipotesis secara simultan ini kalau di di SAMPLS ini dia menggunakan Gartner of Fit aja. Kita lihat Gartner of Fit-nya. Kalau Gartner of Fit-nya itu dia sudah cocok atau sudah fit, berarti secara simultan otomatis dapat diterima hipotesisnya seperti itu. Kesimpulannya, yang pertama, variabel keterlibatan konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesediaan berlangganan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi keterlibatan konsumen terhadap media OTT yang ia gunakan, maka akan semakin tinggi pula kesediaan seseorang untuk terus berlangganan media OTT tersebut. Yang kedua, variabel kualitas pengalaman layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesediaan berlangganan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan bagus kualitas pengalaman layanan yang diberikan, maka kesediaan berlangganan seseorang terhadap media OTT tersebut juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, variabel gaya hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesediaan berlangganan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sesuai gaya hidup seseorang, maka akan semakin tinggi pula kesediaan seseorang untuk melakukan pembelian suatu produk yang ia inginkan. Yang keempat, variabel keterlibatan konsumen. Variabel kualitas pengalaman layanan dan variabel gaya hidup memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel kesediaan berlangganan. Hal ini menunjukkan kesediaan seseorang dalam berlangganan media OTT dapat dipengaruhi oleh faktor keterlibatan konsumen, kualitas pengalaman layanan, dan gaya hidup. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.